Nah, ini juga sama, menunjukkan jalan kebaikan itu sangat banyak. Dan apabila kita mendengar hadis-hadis seperti ini, jangan sampai kita tidak sempat mengamalkannya. Ya, Syekh Ibrahim hafizallah mengatakan, upayakan manusia ini di dalam hidup, dia mengamalkan semua cabang keimanan walaupun sekali. Ya, karena iman ini memiliki cabang yang sangat banyak. Ya, maka paling tidak dia pernah mengamalkannya semua cabang tersebut walaupun seumur hidup cuman sekali. Nah, ini juga diantara cabang-cabang keimanan. Setiap sendi kita itu memiliki sedekah. Dikatakan manusia itu memiliki 360 sendi. Dan dia bisa bersedekah dengan 360 sendinya dengan 2 rakaat salat duha. Kemudian dia juga upayakan, dia kalau menemukan 2 orang yang sedang berselisih, dia berusaha untuk islah. Mengamalkan hadis ini agar mendapatkan kebaikan. Kemudian dia membawakan barang-barang yang berat dipikul sama saudaranya. Ya, kemudian juga kalimatut thayyibah, kalimat yang baik. Ya, dia mengucapkan yang baik, bertanya yang baik, menyapa yang baik, itu sedekah. Ya. Dan setiap langkah dia berjalan ke masjid itu juga sedekah. Dan menghalangi gangguan di jalan juga termasuk sedekah. Ya, dari ini semua berusaha untuk kita amalkan, ya, dan kita niatkan buat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Hadis ke-27, kebajikan dan dosa. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Dari Wabisa bin Ma'bad radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa saja yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa saja yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu, meskipun manusia memberi fatwa kepadamu. Hadis hasan. Nah, ini menunjukkan hadis ke-27 tentang kebajikan itu ada dampaknya di dalam hati dan keburukan itu ada dampaknya di dalam hati. Kata Nabi SAW, albir husnul khuluq. Kebaikan itu akhlak yang mulia. Ya, wal its, dan dosa itu mahaka fi sadrik. Itu ada keganjalan di dalam hati kamu dan kamu benci manusia mengetahui hal tersebut. Nah, itu dosa. Jadi dosa itu mesti ada di dalam hati, perasaan tidak tenang. Seseorang apabila berbuat dosa, maka ada di dalam hatinya itu seperti alarm berbunyi. Kalau dia ada hal yang tidak nyaman pada hatinya, itu dosa al-ism. Kemudian yang kedua, dia tidak suka kalau manusia mengetahuinya. Makanya dalam riwayat lain disebutkan, Wabisah ketika datang kepada Nabi SAW, kata Nabi, jita tas'al anil bir, apakah kamu datang ke sini menanyakan kebaikan? Kata sahabat itu, iya. Maka kata Nabi SAW, istafti qalbak, tanya ke dalam hatimu tentang kebaikan ini. Ya, albir matma'anna ilahin nafas. Kebaikan itu mesti jiwa itu merasa nyaman. Sedangkan sedangkan dosa itu mahaka fin nafas. Terdapat keraguan-raguan dan kesempitan di dalam hati walaupun manusia memberikan fatwa akan hal tersebut. Dia tanya ke Ustadz Fulan, tetap hatinya tidak mantap. Nah, itu al-its, itu dosa. Ya. Nah, cuman di sini kata para ulama, tidak semua hati orang seperti ini. Ini khusus orang-orang yang memiliki hati yang salim. Makanya qalbun salim di antara tandanya selalu berbuat baik.
Dan kemudian kalau ada dosa selalu memaksa pemiliknya untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya orang kalau punya qalbun salim itu alarmnya kuat kalau dia berbuat dosa. Nah berbeda kalau orang hatinya sudah mati. Kalau hatinya sudah mati maka kata para ulama la ya'rif ma'rufan wa la yunkir munkaran. Dia tidak tahu mana perbuatan baik, tidak tahu mana perbuatan mungkar. Maka hati yang mati ini tidak berlaku hal ini. Jadi jangan sampai kalau ada orang bertanya, Ustadz apa hukum ini? Kemudian Ustadz tersebut bawain sabda Nabi, istafti qalbak, tanya hatimu, antum nyaman apa enggak? Nah ini nggak bisa, karena nggak semua orang hatinya itu baik. Ya cuman hati yang baik, mesti dia akan merasa nyaman dan tenang dengan kebaikan, dan mesti dia merasa terusik dengan keburukan, walaupun dia mendapatkan fatwa akan hal tersebut. Cuman tetap hatinya itu menolak karena tidak setuju dengan perbuatan tadi. Nah, hadis ke-28. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dari Abu Naji Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat hati menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, meskipun kalian diperintah atau dipimpin seorang budak. Sungguh orang yang hidup di antara kalian sepeninggalanku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang terbimbing. Gigitlah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis ke-28 di sini tentang wasiat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi SAW pernah memberikan mau'izah, peringatan kepada para sahabatnya. Dan peringatan itu memiliki efek yang sangat kuat kepada para sahabat. Sampai kata sahabat, ya wasiat Nabi SAW atau peringatan dan nasihat Nabi SAW wajilat minhal qulub, membuat hati itu bergetar dan mata meneteskan air mata. Lantas para sahabat berkata, ausina ya Rasulullah, wasiatkanlah kepadaku. Di sini Nabi SAW mewasiatkan beberapa hal. Yang pertama, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebaik-baik wasiat itu wasiat takwa. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, walaqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Kami telah mewasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan juga kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Nabi SAW memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin. Dan ini usul prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia mengakui kepemimpinan yang sah dan tidak berontak kepada kepemimpinan yang sah. Kemudian mentaatinya selama tidak melanggar perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad SAW. Lihat kata Nabi SAW, wa in ta'ammara alaikum abad habashi. Walaupun yang memimpin kalian budak dari Habasyah, Ethiopia. Walaupun dia seorang budak, tapi kalau status dia pemimpin, maka kita harus as-sama' wa ta'ah, mendengarkan dan juga taat. Kenapa? Karena mendengarkan pemimpin ini memiliki maslahat yang umum. Antum lihat subhanallah, negara kalau di situ sudah ada pertumpahan darah dan konflik, itu tidak ada keamanan. Seseorang terhalangi dari mencari nafkah, seseorang terhalangi dari ta'lim, seseorang terhalangi dari beraktivitas sehari-hari kalau terjadi pertumpahan darah. Dan yang paling dikhawatirkan ketika seseorang berontak kepada pemimpin, itu terjadi pertumpahan darah. Ya. Dan ketika terjadi pertumpahan darah, maka nikmat aman itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Sedangkan di antara bentuk nikmat adalah nikmatul aman, nikmat keamanan. Dan kiat untuk mendapatkan nikmat keamanan itu tidak ada pertumpahan darah.
dengan bersatu padu dan mentaati pemimpin yang ada. Maka ini wasiat yang besar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian wasiat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi ketika terjadi perselisihan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hidup setelah kematianku di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira. Dia pasti melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka kata Nabi SAW, solusinya fa'alaikum bisunnati. Kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Kemudian yang kedua, berpegang teguh kepada sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Di sini juga anjuran untuk berpegang teguh kepada manhajus salaf. Maka kiat untuk ijtima', berkumpul di atas kalimat yang hak dan tidak bercerai-berai, dia memegang sunnah Nabi Muhammad SAW dan kembali kepada manhajus salaf. Karena manhajus salaf itu jamaah, selalu kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan semua orang yang kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah sesuai dengan manhajus salaf, pemahaman salaful ummah, pasti bersatu. Karena prinsip dasar dakwah salafiyah al-ijtima', menyuruh kepada persatuan, bukan menyuruh kepada perpecahan. Persatuan ini ya ikhwah, bukan berarti tidak ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat selama itu dibangun di atas ilmiah, itu nggak jadi masalah. Si fulan melihat makan daging onta tidak membatalkan wudu, sedangkan yang lain lagi melihat memakan daging onta membatalkan wudu. Perselisihan seperti ini perselisihan sa'ir yang dibolehkan dalam agama Islam, ijtihad, dan itu tidak membawa kepada perselisihan hati. Nah, cuman yang paling dikhawatirkan perselisihan yang memecah belah. Setiap orang membuat kelompok masing-masing dan satu kelompok dengan kelompok yang lain mentahdzir satu dengan yang lainnya. Maka ini yang dinamakan dengan iftiraq, perpecahan. Maka semua orang yang apabila dakwanya membuat perpecahan di tengah-tengah tubuh Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga Salafiyin, itu dakwah hizbiyah, bukan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena tanda dakwah salafiyah, usul dakwah salafiyah, prinsip dasar dakwah salafiyah selalu menyuruh kepada persatuan, bukan perpecahan. Karena perpecahan ini azab. Ya, perpecahan ini azab, perpecahan ini melemahkan, perpecahan ini keburukan, perpecahan ini membuat musuh-musuh itu gampang untuk merebut kaum muslimin, menghancurkan kaum muslimin. Dan dakwah Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada persatuan. Maksudnya di sini bukan persatuan antara sunnah dengan bid'ah, tapi persatuan di atas kalimat hak, kalimat yang benar. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Nah, solusinya kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ya tidak berbuat bid'ah. Yang kedua, kembali kepada pemahaman salaful ummah, salafus salih. Nah, makanya kenapa terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin? Yang pertama, salah satu sebabnya al-jahal, kebodohan. Ya, seseorang menyuruh kepada kebodohan dan berdakwah bukan di atas ilmu, di atas kebodohan. Maka karena kebodohannya terjadi perpecahan. Yang kedua, al-hawa, menyuruh kepada hawa nafsu. Yang ketiga, tahazzub, selalu berbuat kelompok-kelompok. Setiap orang kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok berbangga dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian juga ta'assub, fanatik atau taklid, ini semua sebab perpecahan. Sedangkan lihat kata Nabi SAW, orang yang hidup di antara kalian setelah wafatku, fasayara ikhtilafan katsira. Dia pasti menemukan perselisihan yang sangat banyak. Bagaimana solusinya? Fa'alaikum bisunnati. Kalian semua berpegang kepada sunnahku wa sunnatil khulafa ar-rasyidin.
dan berpegang kepada sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Makanya hadis iftiraq, hadis perpecahan umat yang sahih, kalau Nabi SAW menyatakan nanti umatku ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Maka para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah? "Ma'ana alaihi al-yawmu ashabi." Yaitu yang mereka berpegang teguh dengan apa yang aku bawa pada hari ini dan juga sahabatku. Artinya dia berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW dan berpegang teguh dengan semua yang difahami oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat lain al-jamaah, ya, berpegang teguh kepada jama'atul muslimin, ya. Nah ini solusi. Makanya kalau ada seseorang membuat perpecahan di tengah-tengah orang yang menisbatkan dirinya kepada dakwah salafiyah, mesti ada yang salah dibuat pada diri mereka. Karena prinsip dasar dakwah salafiyah al-hasbu 'alal istima' wa 'adamul tafarruq. Selalu memotivasi untuk bersatu padu dan tidak bercerai-berai. Kemudian Nabi SAW di akhir hadis melarang dari perbuatan bid'ah. Ya, kata Nabi SAW, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Dijauhilah oleh kalian semua perkara-perkara yang baru. Maksudnya perkara baru dalam bab apa? Agama. Ya, karena perkara baru dalam bab agama bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Jadi kalimat bid'ah itu keluar dari mulut siapa? Mulut Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW menyatakan bid'ah. Ya. Dan bid'ah ini berkaitan dalam bab din. Ya. Subhanallah. Ada seseorang dia sholat di waktu terlarang. Dia sholat di waktu terlarang. Ditegur oleh Imam Malik rahimahullah. Kata Imam Malik, nggak boleh kamu sholat di waktu terlarang. Kata orang tersebut, ayu'adzibanillah bis-shalah, apakah Allah akan mengazab aku dengan sholat? Kata Imam Malik rahimahullah, fa inna Allah la yu'adzibuka bis-shalah. Allah tidak akan mengazab kamu dengan sholat, tapi Allah mengazab kamu karena kamu menyelisihi sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya lihat, ya perbuatan bid'ah jalannya syaitan dan lebih dicintai oleh syaitan daripada perbuatan maksiat. Maka ini bahayanya bid'ah. Ya, dan setiap bid'ah itu muncul, mesti di sisi lain sunnah itu mati. Semakin banyak bid'ah yang tersebar luas, maka semakin banyak sunnah-sunnah yang hilang karena perbuatan bid'ah tadi. Nah,